Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel Jahaki. Ya, channel Jahaki di seluruh kanal Jahaki, insya Allah. Jahaki channel. Jahaki channel ya. Ya. Seluruh kanal Jahaki, insya Allah nanti akan mengupload tentang video ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan memulai diskusi lagi, berjumpa lagi bersama kami para anggota Jahaki. Di sini kita pada malam ini kita spesifik membahas mengenai tema Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar, karena besok akan Bukan besok. Ini tayangan besok. wah, pokoknya nanti bentar lagi kita akan menuju meraih hari kemenangan. Salah satu hari kemenangan dalam Islam adalah malam Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Bentar lagi ya. Bagi teman-teman yang di rumah, sebelum menonton video ini silahkan subscribe all channel Jahaki, YouTube, Instagram maupun Facebook, fanpage semuanya monggo diikutin semuanya supaya teman-teman dari Jahaki ini ketika men-share ilmu, sampean semua juga bisa mendapatkan ilmu yang insyaallah barakah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam hari ini titik fokus kita kepada dua ayat ini. Nanti akan ditambahin beberapa ayat oleh teman dialog kita pada malam hari ini. Masing-masing Kang Lukman, yaitu ketua Jahaki periode 2019-2020, dan Mas Muhid, ketua Jahaki periode 2016-2017. Yalah, aku tak di sini Bapak yang kebakaran. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, coba kita mengetahui dulu apa sih yang namanya Nuzulul Quran itu, apa keuntungannya, terus mengapa kita sangat ditekankan untuk meraih Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran. Mas Muhid, menurut sampean itu Nuzulul Quran itu gimana sih, jatuhnya itu tanggal berapa sih sebenarnya? Kalau jatuhnya itu ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ya. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 25. Tapi jumhur ulama bersepakat bahwa jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan. Buktinya apa itu? Kenapa? Saya pernah mendengar penjelasan bahwa kenapa pada tanggal 17. Tapi nggak tahu ini, maksudnya dari seorang ulama Indonesia sekarang. Tapi nggak tahu dari kitab mana, belum tahu saya. Kenapa pada tanggal 17 itu dijelaskan bahwa di ayat berapa ya? Ayat wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya kan? Yaumal taqal Al-Anfal. Yaumal taqal jam'an itu adalah bertemunya dua kubu antara kufar sama muslimin. Itu maksudnya pada Yaum Badr. Perang Badar. Ya. Perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pada ayat itu wa ma anzalna ala abdina, dan kami turunkan kepada hambaku pada Yaumul Furqan, ya. Yaumul Furqan apa? Hari Furqan, hari Al-Quran. Pada hari Yaumul Furqan dan hari bertemunya dua kubu, yaitu pada perang Badar. Nah, di sini ulama mencocokkan lah istilahnya bahwa pada perang Badar tersebut, pada tanggal 17 tersebut pernah diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Pertama kali ya? Pertama kali. Bukan pada perang Badar itu diturunkan Al-Quran pertama kali, bukan. Tapi pada perang Badar tersebut pernah diturunkan Al-Quran kepada Nabi pertama kali. Dari ayat wa ma anzalna ala abdina yaumul furqan yaumul taqal jam'an. Jadi dari situlah ulama bersepakat bahwa Nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 7. Tapi bukan berarti pada tanggal 17 tepatnya. Tapi ya memang seperti itu. Di kita sekarang ini bukan apa istilahnya, masih berdebat soal hari tanggal. Ya memang ikhtilaf di kitab-kitab tafsir, ada yang mengatakan 24, Iya. ada yang mengatakan, termasuk tafsir ya yang saya ingat itu tafsir siapa sih? At-Tabari kalau nggak salah.
itu pernah dimuat juga. Saya kan pernah menulis tentang itu. Jadi di beberapa kitab tafsir itu memang berbeda-beda ulama, termasuk di dalam kitab yang saya ingat ya, nggak tahu benar atau salah. Dan pernah dimuat juga sama NU online kalau nggak salah tanggal 24. Ada yang bilang seperti itu. Ya. Jadi kita masih berdebat pada tanggalnya. Kenapa? Padahal itu ya aslinya perlu nggak perlu sih. Yang penting ini dalam perbedaan itu coba kita ambil satu indikator yang kuat supaya nanti ada acuan untuk meraih nuzul Quran. Meskipun ada pendapat yang berbeda, kalau mau pilih aman ya lakukanlah semuanya. Jadi tanggal 17 ya intinya apa? Intinya bukan pada tanggal 17-nya kita memperingati nuzul Quran, itu intinya apa? Bahwa di bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan Al-Quran. Jadi untuk mengingatkan kita kembali bahwa di bulan Ramadan ini kita harus lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mempelajari nilai-nilai Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Ya, supaya kita bisa mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi lebih lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Bisa bulan sebelumnya cuma puncaknya berarti jantungnya, jantung seluruh tahun adalah bulan Ramadan. Jadi supaya kita lebih semangat lagi, soalnya di Ramadan ini adalah bulan Al-Quran gitu. Iya. Jadi untuk nuzul Quran itu tujuannya untuk mengingatkan. Berarti secara rasional bisa disimpulkan bahwa kalau tidak ada bulan Ramadan, ajaran Islam nggak ada. Kan? Ya, bisa. Soalnya kan seperti itu. Ya. Kalau menurut Kang Lukman gimana? Yang namanya nuzul Quran sama sama Lailatul Qadar itu bedanya bagaimana? Ini ya, sebenarnya kalau kita dakwah lewat medsos itu kan wedi samar, salah wedi komen, nggak usah takut. Jadi kita ada di video kita ini kan yang penting ini bukan masalah ilmu ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi antara orang-orang gabut. Seruput dulu. Iya Jadi perbedaan antara nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Jadi yang kita peringati sekarang itu adalah momen di mana Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung itu bisa ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu yang dinamakan nuzul Quran. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu apa? Kenapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh barokah? Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Apa? Ya, di surat Al-Qur'an ayat berapa? Inna kunna munzilin. Jadi kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang penuh barokah? Karena pada saat malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah secara utuh 30 juz langsung. Satu paket itu karena itu menjadi sebab kenapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh barokah, karena di situ menjadi sebuah momen di mana inti daripada ajaran Islam ini dipenuhi. Kang Lukman malam ini halus banget ya, nggak kayak biasanya. Kalau lagi, enggak lah. Jadi karena ini kita membahas tentang sesuatu yang sangat sakral, sangat serius itu. Oke. Nah terus ini, jadi malam Lailatul Qadar sama malam nuzulul Quran itu kan sama-sama masa turunnya Al-Quran, itu perbedaannya gimana? Ya tadi udah dijelaskan bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara utuh. Berarti Lailatul Qadar utuh, kalau nuzul Quran itu berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Kita gitu aja. Oh gitu. Jadi gini ya, Mas Munir, katanya tadi mempunyai satu metode untuk analisis Lailatul Qadar. Tadi kan katanya di depan itu kita akan membahas tentang matematika. Kita penasaran, matematika untuk mendapat Lailatul Qadar itu gimana? Yang antum tahu? Matematika, gini.
orang kan berbeda. Cocok logi. Orang ulama berbeda pendapat tentang turunnya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi yang paling masyhur adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya kan? Di beberapa hadis Sahih Bukhari itu mengatakan seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa lebih spesifiknya itu di tanggal 27 Ramadan. Yang paling apa namanya? Jumhur, itu jumhur. Kenapa seperti itu? Saya pernah ngaji dulu di pondok pernah ngaji bahwa kenapa kok di tanggal 27? Itu ada matematikanya ternyata. Ada matematika Qurannya ternyata. Di surat Al-Qadr, kan? Surat Al-Qadr itu ada kalimat Lailatul Qadar ada berapa? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan kalimat Lailatul Qadar sendiri itu ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, ko, dal, ro. Itu ada 9 huruf. Dan di surat Al-Qadr itu disebutkan 3 kali. 9 kali 3 itu sama dengan 27. Oh, jadi gitu. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. 9 hurufnya habis disebut 3 kali. Disebutnya 3 kali, 2 kali 3, 9 kali 3 berarti 27. Iya. Terus kenapa kok tidak diganti dengan domir saja? Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Iya. Lailah. Iya. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kenapa enggak diganti iya khairum min alfi syahr? Padahal bisa. Tapi malah disebut 3 kali. Padahal di akhir-akhir di ayat hatta salamun iya hatta matla'il fajr. Di situ iyanya itu baliknya ke Lailatul Qadar. Kenapa kok di terakhir-akhir itu malah diganti domir? Padahal di awal-awal tadi nggak diganti domir. Nah, itu ada lagi matematikanya. Bahwa di surat Al-Qadr itu terdapat 30 huruf. Inna anzalnahu fi 30 kalimat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbi min kulli amr. Salamun dia ini dia dongnya tadi yang kembalinya ke Lailatul Qadar itu tepat pada 27. Ya hatta matla'il fajr ada 30 kalimat. Nah, dari sini maka saya pernah kaji itu bahwa ya dari hitungan inilah bahwa Lailatul Qadar itu bisa jadi tanggal 27 gitu. Berarti gitu teman-teman. Jadi cara matematika rasionalnya, meskipun ini saya juga belum pernah menemukan kitabnya, tapi secara matematika rasional ini mendukung mengenai pendapat jumhur ulama tentang tanggal berapa sih Lailatul Qadar itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa tanggal 27 malam 27 dengan ciri-ciri yang seperti disebutkan dalam hadis ketika sudah ada malam Lailatul Qadar itu semuanya itu diam. Karena apa? Tenang. Semuanya tenang. Karena malaikat waktu itu mencari-cari hamba-hamba yang memang benar-benar beribadah pada malam itu. Kalau di hadisnya kan begitu kan. Kalau siang nggak terlalu panas, nggak ada mendung, nggak ada suara hewan. Kalau malam hening, nggak ada suara hewan, terus hawanya nggak dingin, nggak panas gitu. Itu katanya ciri-cirinya. Nah, teman, kalau tanggal ikhtilaf mengenai tanggal Lailatul Qadar itu ada berapa sih yang disebutkan itu? Dari materi yang diberikan Anda pada saya. Tidak apa-apa ini. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama itu menurut mazhab yang kita anut Imam Syafi'i itu malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal ganjil 21 atau 23. 21 atau 22. Berarti permulaan ini ya 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedua
jumhur ulama seperti yang tadi telah dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada tanggal 27. Seperti cocok logi. Tapi mantap. Jangan disebut cocok lagi. Tapi mantap itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Tetapi pendapat yang muslim ini berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada semua hari-hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang namanya bulan Ramadan ini kan bukan untuk berkah. Dari awal sampai akhir itu memang berkah semua. Berkah semua, tidak ada yang ada atau yang lainnya. Dulu saya pernah mikir gini, bahwa orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang ibadah terus dari awal sampai akhir Ramadan. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar itu bukan orang yang mencari Lailatul Qadar. Jadi kan ada itu orang yang ya misalnya ini lebih ke dalam lagi lah, lebih ke tasawuf lagi lah. Jadi kan banyak orang-orang pada malam 10 terakhir itu wah rajin banget ibadah kan. Tapi 20 sebelumnya itu malas-malasan, kurang malas, sholat tarawih malas. Nah, itu dulu saya pernah berpikir gitu. Bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang rajin ibadah dari awal sampai akhir Ramadan tanpa mengharapkan dapat Lailatul Qadar. Tapi orang yang ibadah mengharapkan Lailatul Qadar itu malah nggak dapat. Saya dulu berpikir seperti itu. Gimana? Itu kayak gini ya. Yang saya tahu, saya pernah ngaji kitab ini ya. Maksudnya pernah juga keterangan dari Musbah Ibn Arabi. Jadi yang namanya Lailatul Qadar yang tadi disebutkan tadi ada namanya alternatif. Alternatif itu ketika dari awal sampai akhir itu seluruh malamnya itu digunakan untuk ibadah. Jadi dalam 30 hari konsen atau ya fokus istiqomah dalam beribadah selama 30 hari. Pasti salah satunya di malam itu kan dia tidak mengharapkan dapat Lailatul Qadar. Seperti kalau dia tidak melakukan Lailatul Qadar tapi dia tetap pasti dapat. Yang mengharap Lailatul Qadar pun bisa dapat kata bisa dapat. Bisa. Karena apa? Karena ketika sudah mengharapkan Lailatul Qadar, satu kan di situ ada kemungkinan bahwa dia itu memang sangat-sangat rindu untuk gampangannya hatinya selama ini dia sudah memang benar-benar kotor hatinya. Ketika sudah mencapai seperti itu, hakim nanti semuanya dosanya dibersihin sama Allah. Kalau sudah seperti itu, maka dia nanti keluar kayak pintu kemarin, keluar dari rumahnya, itu pasti nanti ketagihan akan masuk lagi. Artinya dia nanti dalam hari-hari setelah puasa Ramadan selesai, dia pasti merindukan kedatangan Ramadan lagi. Jadi alternatif untuk mencapai itu adalah sa'atul mubham. Ada tanggal yang mubham. Itu dalam takdir Rasulullah bahwa tanggal yang mubham atau tanggal yang samar atau alternatif adalah menggunakan seluruh malam dari Lailatul Qadar mulai dari awal sampai akhir itu dengan ibadah. Pasti salah satunya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini loh. Kan mengapa Lailatul Qadar itu sangat diintensifkan oleh ulama dilaksanakan di 10 hari akhir. Kenapa enggak di awal aja? Di awal kan ada kesunahan bahwa baca doa ini salah satunya membaca Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Terus ada ada nggak hadis yang menerangkan tentang esensi dari dimensi Ramadan? Jadi kalau masalah hadis tentang itu yang paling masyhur kan ada sebuah hadis yang indeksnya kayak gini. Wa huwa awaluhu rahmatun. Awaluhu rahmatun wa awsaduhu maghfiratun. Dan yang terakhir ini indikasi yang terakhir adalah wa akhiruhu itqun minan. Bahwasanya di 10 hari terakhir ini menjadi sebuah pembebasan atau hadiah dari Allah, bahwasanya orang itu akan dibebaskan dari api neraka. Itulah indikator atau salah satu yang menyebabkan Lailatul Qadar itu sangat mulia ya. Berarti terbebas dari neraka. Karena seseorang itu kalau seandainya sudah dibebaskan dari api neraka, otomatis kan dia akan masuk ke surga yang Allah. Dan ketika seorang ini masuk ke surga yang Allah ini kan pasti harus dalam keadaan suci. Nah, otomatis di 10 hari terakhir ini karena semua orang sudah dalam keadaan suci, maka saat itulah aturan bisa diturunkan.
karena udah secara egois sudah siap. Masya Allah, luar biasa teman kita teman. Tepuk tangan dulu dong. Begitu teman-teman mengenai penjelasan nuzulul Quran, apa manfaatnya, tanggal berapa datangnya, apa alternasinya atau apa alternatifnya sudah dijelaskan. Ada matematika Al-Quran. Pada malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dan semoga kita dapat mengamalkan meskipun kita juga masih banyak dosa ya. Bulan Ramadan ini adalah momentum untuk penghapusan dosa, di mana di situ awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Awaluhu rahmatun, awalnya itu rahmat Allah, semua rahmat Allah dicurahkan pada bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya kita ada nuzul Quran, di situ yaitu ada dimensi maghfirah, ada dimensi pengampunan, yang terakhir ada pembebasan. Dan inilah hebatnya Allah. Yang pertama dirahmati dulu, yang kedua setelah dirahmati kita ada step kedua yaitu dibersihkan. Setelah dibersihkan dibebaskan. Itulah hebatnya Allah. Setelah itu nanti kita keluar pada bulan Syawal. Disitulah kita akan meraih hari Seribu bulan. Masya Allah, 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kan 83 tahun punjul 10 bulan ya. Sama saja ibadah 83 tahun. Nah, tanpa dikurangi sedikit pun ibadah. Berarti kalau dapat THR itu nggak usah sholat lagi. Kita Lailatul Qadar tetap sholat. Tidak usah sholat. Karena perintahnya sholat kan insya sholat karena apa? Karena kalau ini kita apa? Kanat itu di situ kalau dalam kaidah tafsir kan ada penjelasan. Kanat itu berfungsi istimror. Jadi selama-lamanya dan terus diulang. Ya, kan gitu. Karena al-mu'minina ditambah. Sekian dari kami. Terakhir jadi terakhir dari saya bahwa dalam momen Ramadan ini, peringatan nuzul Quran ini itu dijadikan yang seperti saya bilang tadi, pengingat bagi kita bahwa bulan alarm bagi kita bahwa Ramadan ini tuh bulan Quran gitu. Jadi lebih giat ngajinya, lebih giat pelajari Al-Qurannya. Bukan cuma khatam Quran ya, pelajari juga Quran. Jadi kayak kita dulu di pondok misalnya lah, ya kan, pasti kalau Ramadan pasti khatam Quran 3 kali, 4 kali, 5 kali kan. Aku enggak, sekarang beda. Nih sekarang aku paling 1, kalau enggak ya enggak. Tapi soalnya gini, fokusnya di ngaji. Iya, soalnya kan ada juga di pondok Quran kan, benar kan gitu. Jadi kalau di madrasah Pak Kures itu kan tadarus Al-Quran itu artinya kan belajar. Tadarus. Jadi Pak Kures menunjukkan bahwa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu baik, tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran lebih dalam lagi, meskipun cuma 10 ayat selama Ramadan, tapi itu lebih baik. Asal dibarengi dengan tadabbur, tafakur dan tafakur. Jadi nggak cuma pate ya, pate tahfidz, apa tahfidz, tanwin, takbir. Jadi ya boleh khatam Al-Quran sekali, tapi jangan lupa untuk mempelajari Al-Quran. Ya sekarang belajar Quran itu gampang di sosial itu banyak Al-Quran, bahkan setiap hari pasti ada. Tapi jangan lupa dipilih gurunya, jangan dipilih guru yang sembarangan. Kalau di medsos belajar di medsos boleh, tapi mohon maaf keberkahannya kurang, karena medsos di situ bercampur antara seks, maksiat dan dengan cahaya. Dan itu ketika tidak wilipatil haram wal halalu tidak istamal halal wal haram wilipatil itu artinya dimensi keharaman itu bisa mengalahkan dimensi lain. Kalau mau belajar benar-benar ya datang ke guru, ke kiai, dan kalau bicara Quran susah. Susah apalagi musim corona begini. Ya, maksudnya kalau itu kan pakainya tidak tahu atau mafsadah ini tidak aku. Monggo, closing statement. Closing statement. Jadi gini ya pesan saya, karena bulan Ramadan ini termasuk salah satu daripada tidak tertolaknya sebuah doa. Ada hadis yang bunyinya kalau nggak salah ya, la yuraddu dakwatuhu as-shaimu hatta yuftiru. Itu yang pertama, bahwasanya ketika seseorang itu berpuasa sampai dia berbuka itu doanya akan makbul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah apa namanya, ngomong yang murim itu.
orang yang terzalim. Yang kedua bahwasanya ketika dimanapun ada Al-Quran itu menjadi sebuah keberkahan, akan dimuliakan. Seperti contoh adalah seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, Ahlul Quran, Ahlul itu yang Qasyul Quran. Yang ketiga adalah ketika ada ayat yang dibacakan Al-Quran seperti kahaki ini. Seperti kahaki ini bisa. Jadi seperti kahaki ini kan sudah dibacakan Al-Quran, khataman Al-Quran beberapa kali, bahkan sampai beratus-ratus kali, sehingga dalam air minum kahaki ini terdapat keberkahan wa syifaul sama. Jadi ini bisa untuk obat ya, obat nolak dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang ingin order kahaki bisa menghubungi admin CHaki, nah kayak gitu ya. Ini adalah teknik untuk marketing ya. Oke, tepuk tangan dong. Amin. Pada malam hari ini kita sudah mengakhiri mengenai kajian atau sebuah dialektika mengenai Nuzul Quran, Lailatul Qadar, dan meluas kepada marketing, jangan kahaki seperti itu. Mudah-mudahan malam ini penuh barokah, malam ini bisa menimbulkan suatu kemanfaatan bagi teman-teman di rumah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga dengan perantara video ini teman-teman bisa bisa mempunyai himmah yang sifatnya jummah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sekian dari kami. Saya Abdul Rahim Badri, dan di sini ada ketua JHaki, saya Muhib Ahmad, dan Ayan Abdul Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen semuanya pokoknya. Di komen, dengan komennya kan. Kang Mang tuh ganteng sih. Yang komen salah. Terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.